Jumpa lagi di Opini Budiman. Selamat tahun baru, tahun 2022 sebagai tahun awal menuju tahun politik 2024. Pada akhir tahun 2021, SMRC merilis hasil survei terkait pemilu presiden 2024. SMRC dalam surveinya menunjukkan bahwa calon Presiden Prabowo Subianto dalam posisi yang seimbang dengan posisi Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, menyusul kemudian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Survei SMRC yang diambil pada 8 dan 16 Desember 2021 boleh jadi menjadi survei politik terakhir di tahun 2021. Survei SMRC itu menunjukkan bahwa tren elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam posisi yang stagnan dalam 1 tahun terakhir. Elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan stagnan dari 19,5% pada Maret 2020 menjadi 19,7% pada Desember 2021. Sementara elektabilitas Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dalam tren yang meningkat. Peningkatan elektabilitas Ganjar Pranowo terbilang signifikan. Dalam 1 tahun, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah ini meningkat tajam dari 6,9% pada awal tahun menjadi 19,2% pada Desember 2021. Elektabilitas Anies juga meningkat dari 10,1% pada Maret 2020 menjadi 13,4% pada Desember 2021. Perkiraan elektabilitas itu diambil dalam pertanyaan simulasi semi terbuka terhadap 15 calon. 3 nama capres potensial itu tak banyak berubah dari berbagai lembaga survei. 3 nama itu adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan yang selalu muncul dalam 3 besar versi lembaga survei. Namun pertanyaan mendasar yang selalu kemudian dipertanyakan, dari mana mereka akan maju? Karena mereka tidak mungkin bisa maju kalau tidak ada partai politik atau gabungan partai politik yang kemudian mengusungnya. Hanya PDI Perjuangan yang punya tiket untuk mengajukan sendiri, tapi rasa-rasanya PDI Perjuangan tidak akan juga berani sendirian mengusung calon presiden. Apakah PDI Perjuangan akan mengusung Ganjar Pranowo atau mengusung Puan Maharani, itu masih menjadi hak prerogatif dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dari semua calon presiden, hanya Gerindra yang bisa dan sekaligus ketua umum partai politiknya bisa menjadi calon presiden, tetapi Gerindra juga tidak bisa sendirian maju sebagai calon presiden. Anies Baswedan, meskipun namanya berada di 3 besar, belum ketahuan siapa partai politik yang bakal mengusungnya. Ada sejumlah catatan yang diajukan oleh SMRC dalam rilis yang disampaikan di pertengahan Desember atau akhir Desember, bahwa pemilih partai itu lebih mempertimbangkan kualitas personal dari capres daripada keputusan partai politik. Artinya, kualitas dari calon presiden akan sangat menentukan elektabilitas dipilih atau tidak dipilihnya seorang calon presiden. Dukungan pemilih partai terhadap capres yang diusung partai akan menurun signifikan jika capres yang diusung oleh partai politik itu tidak disukai oleh masyarakat pemilih. Ini tentunya akan menjadi pertimbangan bagaimana dialektika antara partai politik dan pasar pemilih. Capres yang diusung oleh partai politik harus bersih dari korupsi, kuat agamanya, mampu menyelesaikan masalah bangsa, dan perhatian kepada rakyat, dan juga cukup cakap dan punya kapasitas. Kualitas capres akan mempengaruhi elektabilitas dari partai politik yang mengusungnya. Namun demikian, sejarah politik Indonesia juga mengatakan durasi menuju pemilu 2024 masih cukup panjang, dan biasa dan sangat mungkin terjadi invisible hand, tangan-tangan yang tidak kelihatan, yang kadang-kadang bisa mempengaruhi preferensi politik daripada pasar-pasar pemilih itu sendiri.
Dan yang juga menjadi penting adalah faktor luck, faktor keberuntungan yang akan menentukan siapa yang akan menggantikan Presiden Jokowi yang akan berakhir masa jabatannya di 20 Oktober 2024. Apapun yang terjadi, tentunya mari kita tetap membantu bangsa ini dengan tetap bisa mendorong pemilu demokratis dan bantu negara ini dengan tidak melakukan korupsi.